Baik, perkenalkan nama saya Emilio Syaputra, NPM saya D1A D20090. Di sini kita akan membahas penerapan ODO Enterprise Resource Planning pada DNR Motorshop. Baik, anggota kita terdiri dari 4 orang, Yudit Rahmat Yanuar, Dayan Ibnu Fahmi, saya, dan Rali Lutfiana. Oke, sub pembahasan yang akan kita bahas ialah antara lain ada latar belakang perusahaan, yang kedua ada proses bisnis yang berjalan sebelum penerapan ODO, yang ketiga tujuan penerapan ERP menggunakan ODO, yang keempat ada modul ODO yang terpilih, dan yang kelima ada penjelasan penggunaan menggunakan modul terpilih. Oke, baik. Yang pertama ialah latar belakang dari proyek kita hari ini. DNR Motorshop adalah sebuah bengkel otomotif yang berfokus pada perawatan dan perbaikan motor, khususnya sepeda motor. DNR Motorshop ini berlokasi di wilayah Subang, tepatnya tepatnya di depan gedung pengadilan Subang. Bengkel ini juga berkomitmen pada kepuasan pelanggan melalui layanan dan transparan dan responsif. Bengkel ini juga berkomitmen pada kepuasan pelanggan melalui layanan yang transparan dan responsif dalam menghadapi persaingan ketat dan kompleksional. DNR Motorshop terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutannya. Salah satunya mengadopsi sistem teknologi modern seperti Enterprise Resource Planning ini berbasis ODO yang kita akan terapkan. Menurut kita, solusi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan bisnis yang lebih efektif sekaligus memperposisi sebagai bengkel otomotif utama. Selanjutnya ada proses bisnis yang berjalan sebelum penerapan ODO. Jadi sebelumnya langkah awal pelanggan datang ke toko, kemudian pelanggan memilih barang, lalu datang ke staf untuk mencatat barang dan harga secara manual, kemudian staf memproses pembayaran, kemudian dibayar melalui tunai atau manual, transaksi selesai. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Bung Ryan. Silakan Bung Ryan. Pak Q. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih untuk Rio. Di sini saya menjelaskan proses bisnis yang berjalan sebelum penerapan ODO. Yang pertama adalah pelanggan datang ke toko secara langsung. Pelanggan memilih barang, lalu yang ketiga, staf mencatat barang dan harga secara manual tanpa adanya sistem. Keempat, staf memproses pembayaran secara tunai atau manual, lalu transaksi selesai. Yang kelima, pelanggan menerima barangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ODO. ODO adalah sebuah platform perangkat lunak manajemen bisnis terpadu yang menyediakan berbagai aplikasi modular untuk mendukung operasional perusahaan. ODO dirancang untuk membentuk bisnis baik kecil, menengah maupun besar, mengelola berbagai aspek operasi mereka melalui satu sistem terpadu. Selanjutnya, tujuan penerapan ODO. Penerapan ODO sebagai sistem ERP di DNR Motorshop bertujuan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi, fleksibel, dan efisien dalam mengelola berbagai aspek operasional bisnis. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui
masih proses manual seperti pencatatan transaksi, manajemen stok, suku cadang, hingga pelaporan keuangan. Dengan memanfaatkan sistem yang terpusat, pengolahan data menjadi lebih akurat dan meminimalkan risiko kesalahan. Selain itu, pendapat Odo membantu mengoptimalkan pengolahan stok melalui pelacakan real time, sehingga memastikan ketersediaan suku cadang bagi pelanggan dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, modul yang terpilih. Modul yang terpilih untuk Odo ini terdapat 4 macam, yaitu modul sales, modul purchasing, modul inventory, dan modul customer service. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya, Rali. Terima kasih, Saudara Ryan. Perkenalkan, saya Rali Lutfiana dengan NPM D1A220070. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ryan. Sekarang, modul yang terpilih yaitu modul sales, modul purchasing, modul inventory, kemudian modul customer service. Dan di sini ada alur kerja atau workflow antar modul yang diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja antar modul yang diterapkan dalam suatu sistem yang mencakup modul-modul berikut, yaitu customer service. Customer service ini pelanggan dapat melakukan masalah report issue ke modul ini. Kemudian modul ini bertugas menangani keluhan atau handle complaint. Selanjutnya yaitu sales. Pelanggan dapat melakukan pemesanan place order. Terus modul sales membuat pesanan, create order, dan mengirim detail pesanan, send order details ke modul inventory. Jika stok tersedia, modul ini melanjutkan proses pengiriman barang, ship order. Kemudian ada inventory. Setelah menerima detail pesanan dari sales, modul ini mengecek ketersediaan stok. Jika stok tersedia, modul inventory memperbarui stok dan mengirimkan barang ke pelanggan atau delivery order. Jika stok tidak tersedia, modul inventory mengirim permintaan pembelian, send purchase request ke modul purchasing. Kemudian modul purchasing membuat pesanan pembelian, create purchase order untuk pemasok berdasarkan permintaan dari inventory. Setelah pemasok mengirim barang delivered goods, modul inventory memperbarui stok, update inventory. Alur kerja ini menggambarkan integrasi modul secara sistematis, memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga barang dikirim atau stok diperbarui. Slide selanjutnya, penjelasan cara penggunaan. Pertama, penerimaan pesanan layanan dari pelanggan. Pelanggan menghubungi bengkel, petugas membuat penawaran di modul sales. Setelah disetujui, penawaran dikonversi menjadi pesanan penjualan. Yang kedua, pengadaan suku cadang jika diperlukan. Jika suku cadang tidak tersedia, petugas membuat pesanan pembelian di modul purchasing. Setelah barang diterima, stok diperbarui di modul inventory. Yang ketiga, pengerjaan layanan atau perbaikan. Bengkel melaksanakan layanan sesuai pesanan. Perubahan atau tambahan permintaan pelanggan dapat diperbarui di modul sales. Yang keempat, selesai dan pembayaran. Setelah layanan selesai, faktur dibuat di modul sales. Pertanyaan atau keluhan pelanggan ditangani melalui modul helpdesk. Yang kelima, penyelesaian dan pembaruan stok. Stok suku cadang yang digunakan diperbarui di modul inventory. Jika perlu, pengadaan ulang dilakukan melalui purchasing. Yang keenam, laporan dan tindak lanjut. Laporan penjualan, pembayaran, dan kepuasan pelanggan dipantau melalui modul sales helpdesk. Slide berikutnya, kesimpulan. Implementasi ERP Odoo di DNR Motorshop membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mempermudah manajemen stok, transaksi, meningkatkan kualitas layanan, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan responsif, informasi real-time yang tersedia mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, sementara pengelolaan stok dan jadwal kerja yang teratur mengurangi risiko keterlambatan dan kekurangan barang.
Solusi ini memperkuat daya saing DNR Motorshop di industri otomotif sekaligus membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan selanjutnya akan penjelasan implementasi menggunakan Odoo dengan pengujian akan dijelaskan oleh Saudara Yudit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudit Umar dengan NPM D1. Saya akan menjelaskan tentang implementasi project DNR Motorshop ya. Pada DNR Motorshop kita kesini purchase, yang dimana purchase ini akan mengarahkan kita untuk melakukan validation. Kita sini klik new, nah kemudian kita pilih nama, email atau siapa aja, kita pilih Raldi karena saya sudah ada ya sebelumnya. Kita vendornya, karena vendornya itu adalah KTC. Kenapa KTC? Karena itu brand yang udah mantap lah guys ya. Oke, kita di sini kita select produk, kita pilih modul di depan, kita send by email, kemudian kita pilih send, dan langsung muncul emailnya Raldi ya guys ya. Kemudian kita bintang dulu karena dia perfect ya. Langsung confirm order, langsung receive, kita bintangi lagi supaya menandai bahwa ini adalah yang akan di validation. Kita pilih validate. Oke, sudah muncul ya. Nah, bisa kita lihat dari delivery ship-nya ini. Oke, ini sudah, tinggal kita ke POS. Mana POS ini dimana nantinya kita bisa langsung. Nah, di sini kita ada produk dari KTC ya, yang dimana ini abaikan saja Coca-Cola, walaupun menyegarkan, abaikan saja di order, payment, di cash. Di cash ini masukin bebas kalau kata Mais ya guys, masukin sampai warna hijau, kayak biar terang ke depan, karena lampu hijau itu maju. Kita pilih validate. Meskipun 101 itu adalah angka di sini sudah muncul. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.